Nah, di antara isi dari dua kitab tersebut, di mana yang pertama itu adalah kitab An-Nahrul Mawrud, di mana di sana itu terdapat keterangan yang berisikan tentang ajaran untuk membuat makam palsu, di mana hal ini bisa dibuka bagi teman-teman yang memiliki naskahnya, jilid 2 halaman 167. Dan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan seyogianya bagi orang yang tidak mampu untuk menziarahi makam dari sebagian wali, baik itu tokoh habaib ataupun yang lain, bahkan Nabi sekalipun, agar ia membuat rupa makam Nabi atau wali itu dalam bentuk kasat mata, dalam bentuk fisik. Artinya dipersilahkan untuk membuat makam yang kemudian ketika menziarahi makam tersebut ya menjadikannya seolah-olah makam yang asli begitu. Dimana tentu fenomena yang terjadi di Nusantara ini kurang lebih 20 tahun ke belakang, itu tentu kita banyak mendapati banyak makam-makam palsu, artinya pada awalnya lokasi-lokasi dari tanah atau tempat tersebut itu bukan makam yang kemudian dijadikan sebagai makam, khususnya ya makam-makam wali, yang kemudian setelah itu dipromosikan kepada masyarakat bahwa ini adalah makam wali. Fenomena mengenai makam palsu itu tidak terlepas dari suatu ajaran ya. Ya, karena memang dimulai dari makam yang diklaim sebagai makam leluhurnya para Habib Alawi yang ada di Hadramut, ya itu sebenarnya pun makam palsu. Nah, tetapi bukan hal itu yang ingin saya utarakan di sini. Jadi dalam pembukaannya atau sambutan ini, saya akan mengulas dari dua kitab, di mana kitab yang pertama itu adalah kitab Tadhkirun Nas fi Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian yang kedua itu adalah kitab An-Nahrul Mawrud fi Majmu' Kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Nah, tentu dua kitab ini adalah kitab-kitab yang merupakan kompilasi dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Habib dan dikompilasikan oleh murid-muridnya Habib. Kemudian setelah wafatannya baru dibukukan untuk kemudian disebarkan ke kalangan masyarakat. Nah, di antara isi dari dua kitab tersebut, di mana yang pertama itu adalah kitab An-Nahrul Mawrud, di mana di sana itu terdapat keterangan yang berisikan tentang ajaran untuk membuat makam palsu, di mana hal ini bisa dibuka bagi teman-teman yang memiliki naskahnya, jilid 2 halaman 167, di mana beliau Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu mengatakan yang bagi liman ajaza an saratiba dil awliya bal walam an yushaqis ada nabi awil wali suratan hissiyah min thawbin aw nahwihi. Dan Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan seyogianya bagi orang yang tidak mampu untuk menziarahi makam dari sebagian wali, baik itu tokoh habaib ataupun yang lain, bahkan Nabi sekalipun, agar ia membuat rupa makam Nabi atau wali itu dalam bentuk kasat mata, dalam bentuk fisik. Artinya dipersilahkan untuk membuat makam yang kemudian ketika menziarahi makam tersebut ya menjadikannya seolah-olah makam yang asli begitu. Kemudian setelah itu orang yang membuat makam itu summa yastahdiru ruhaniyatahu, dia menghadirkan kerohaniannya atau rohnya wali tersebut atau nabi tersebut, wa yazuruhu, dan menziarahi makam wali itu, makam palsu ya maksudnya dalam tanda kutip, wa ya'malu ma ya'malu law hadara inda dharihihi, dan dia melakukan perbuatan atau menziarahi sebagaimana ia menziarahi kuburan yang asli.
Nah, artinya di sini ada satu ajaran yang disampaikan oleh Habib Idrus bin Umar al-Faqih bahwa ini adalah satu hal yang lumrah. Di mana ketika seseorang itu ingin menziarahi makam wali atau makam nabi, kemudian ada halangan bagi dirinya, maka nggak masalah, dipersilahkan untuk membuat makam di tempatnya atau di rumahnya begitu, atau di pinggir rumahnya atau di depan rumahnya begitu. Silakan. Dan itu boleh, baik itu makamnya nabi atau makamnya wali. Artinya makam nabi saja boleh untuk dibuat, apalagi makam wali begitu. Ya, sehingga ada banyak penelitian mengenai hal ini, bahwa di Tarim itu, Kiai, di Tarim itu ada 70 makam ashab Badr. Itu para sahabat Nabi yang mereka itu di zaman Rasulullah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ada 70 sahabat Nabi. Itu di antara buktinya begitu ya. Kemudian dengan makamnya Ahmad bin Isa al-Muhajir, kemudian ada makam sahabat Nabi Abbad bin Bishr, padahal dalam kitab-kitab sejarah itu tidak menunjukkan atau menyebutkan bahwa Abbad bin Bishr itu meninggal di Hadramut kemudian dimakamkan di sana. Itu untuk teks pertama ya. Kemudian untuk teks yang kedua itu dari kitab Tazkirun Nas yang merupakan kompilasi dari Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di mana di sini bisa dibuka di halaman 219. Saya langsung bacakan teksnya. Lamatu fil Habib Umar Al-Bar Al-Mazkur. Dan ketika Habib Umar Al-Bar itu meninggal, syaqqa firaquhu ala akhihi Al-Habib Idrus. Maka perpisahan dengannya terasa berat bagi saudaranya, yaitu Habib Idrus Al-Bar. Faqala lahu jaddi Ali bin Abdullah Al-Attas. Maka kakekku yaitu Habib Ali bin Abdullah Al-Attas berkata, inna adatas salaf, bahwa tradisi dari para leluhur, para datu, idza mata ahadun minhum fi makanin ba'id, ketika ada salah satu dari keluarga mereka itu ada yang meninggal dan posisi atau tempatnya itu berada di tempat yang jauh, maka yaj'aluna lahu mashhadan yatadzakaruna bihi, maka mereka itu membuat makam. Dengan makam ini ya mereka menjadikan makam itu sebagai pengingat bagi keluarganya yang sudah meninggal. Wa yatabarrakuna bi ziyaratihi, dan mereka mengambil berkah atau bertabarruk untuk berziarah kepada makam palsu ini. Maka fa ansha al-mashhad al-ma'rufa tijahal qarin. Maka Habib Idrus itu membuat makam palsu di tempat yang terkenal di daerah Al-Qarin yang ada di Hadramut. Nah, tentu ini adalah dua teks yang memberikan tambahan wawasan, apalagi di sini ditegaskan bahwa itu adalah adalah tradisi di kalangan Habib yang memang ajaran-ajaran mengenai pembuatan makam palsu itu memang beredar, memang berlaku, dan itu tradisi yang sudah berjalan. Nah, artinya kalau kita ini mendapati banyak makam-makam palsu di Nusantara, atau apalagi di Hadramut begitu, itu tentu adalah satu hal yang tidak asing, karena memang dalam kedua kitab ini sudah memberikan ajaran, arahan, dan keterangan bahwa ajaran membuat makam palsu itu memang ada. Bahkan lebih dari itu, ini merupakan satu tradisi yang berlaku di kalangan para Habib. Mungkin itu dulu Mas untuk pembukaan dalam podcast ini. Mau nggak Mas? Baik. Ya, Gus, jika makam tidak berisi jasad nih, kan ini sesuai dengan ajaran yang ada di dua kitab tadi gitu ya, apakah tetap sah itu kalau dijadikan tempat ziarah dan tawasul dalam perspektif syariat Islam? Artinya, jika berkiblat kepada dua kitab tadi, ketika kita tidak bisa menziarahi makam wali yang ada di luar sana, kemudian kita membuat makam sendiri, kan berarti kan otomatis semua orang itu kan juga bisa melakukan hal itu sesuai dengan apa yang ada di kitab itu. Nah, sesuai dengan perspektif syariat Islam gimana, Gus? Ya, menziarahi itu kan harus ada jasadnya gitu Mas ya. Kalau nggak ada jasadnya itu namanya mendoakan. Artinya begini, Rasulullah itu misalkan ketika menziarahi makam ibunya, maka beliau itu ya mendatangi makamnya kemudian didoakan dan seterusnya.
dengan tradisi yang ada begitu ya. Nah, ketika kita ini menziarahi suatu makam dan makam itu ternyata nggak ada jasadnya atau makamnya adalah makam palsu, ya untuk ziarahnya itu ya tidak sah sebagai ibadah yang berbentuk ziarah kuburan ya. Namanya juga menziarahi kuburan, mengunjungi kuburan untuk kemudian kita mendoakan sahibul kubur itu. Nah, bagaimana ketika kita itu menziarahi suatu kuburan sementara kuburannya itu nggak ada jasadnya? Nah, tentu ini ya ibarat seperti mengirimkan apa namanya pulsa, ya mengirimkan pulsa pada nomor yang tidak terdaftar begitu, Mas. Ya artinya ya amal itu atau ziarah tersebut ya tidak sah begitu, Mas.